Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang kita jumpa lagi dengan saya, Ibu Haspia, dalam pelajaran biologi. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem respirasi pada manusia. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama mengenai organ-organ sistem pernapasan, yang kedua mengenai sistem mekanisme pernapasan manusia dan hewan, yang ketiga proses pernapasan dada dan pernapasan perut, yang keempat mengenai volume dan kapasitas paru-paru, yang kelima mengenai mekanisme proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang keenam mengenai kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan, dan yang ketujuh mengenai teknologi kelainan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum kita bahas mengenai materi selanjutnya, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Hai teman-teman, kali ini kalian ditemani dengan Mas Bro yang akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Penasaran? Yuk simak videonya! Pernapasan pada manusia adalah masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita, lalu masuk ke dalam paru-paru dan menghasilkan gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan dari tubuh kita. Secara sederhananya, kita menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Alat pernapasan manusia dibagi menjadi 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada saat kita bernapas, O2 masuk ke tubuh kita, diproses di dalam paru-paru, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Secara bersamaan, gas CO2 dan dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, sekarang sudah terbayangkan proses pernapasan itu bagaimana? Sekarang ada info penting nih mengenai sistem pernapasan. Anak-anak, tahu nggak kalau kita bernapas itu rata-rata 12-18 kali dalam setiap menitnya. Jadi, dalam satu hari kita bisa bernapas sebanyak 17.280 kali. Wow, banyak sekali bukan? Nah, walaupun kelihatannya proses pernapasan itu mudah dan sederhana, tetapi proses yang ada pada tubuh kita ini tidak mudah loh. Gimana, penasaran kan bagaimana prosesnya? Untuk itu, yuk kita bahas. Sebelum mengetahui mekanisme pernapasan, kita harus mengetahui organ apa saja yang bekerja pada proses pernapasan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa struktur penyusun. Struktur penyusunnya di antaranya yang pertama ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, yang kedua ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera, yang ketiga ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara, dan yang keempat itu ada konka. Nah, konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Organ selanjutnya yaitu tekak atau faring. Nah, faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Nah, tekak ini atau faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Selanjutnya ada pangkal tenggorokan atau laring.
Nah, laring ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini berada di tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Nah, dinding tenggorokannya itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, pada batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara pada pernapasan. Nah, cabang tenggorokan atau trakea ini bercabang menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus ini merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Selanjutnya yaitu ada organ paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Nah, diafragma ini adalah sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru yang kiri. Nah, untuk yang kiri ini terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh 2 selaput paru-paru atau yang disebut dengan pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus, dan jumlahnya itu kurang lebih 300 juta buah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter kubik atau 100 kali lebih luas dari luas permukaan tubuh. Selanjutnya ada pleura. Nah, pleura ini merupakan selaput pembungkus paru-paru yang terdiri atas pleura visceral, yaitu yang melekat pada paru-paru. Selaput ini terdapat di bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru. Yang kedua ada pleura parietal, yaitu yang melapisi dinding dada. Yang ketiga ada pleura costalis yang melapisi iga-iga berupa selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk yang disebut pleura luar. Yang keempat itu ada pleura diaphragmatica yang melapisi diafragma. Yang kelima itu ada pleura cervicalis yang terletak di leher antara selaput luar dan selaput dalam. Terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Nah, cairan pleura ini berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Pada dinding rongga pleura ini bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat lainnya. Sekarang kita lanjut pada mekanisme pernapasan pada manusia. Selama proses respirasi atau pernapasan, udara yang dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Nah, pada saat inhalasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya,
ada proses ekspirasi. Nah, pada proses ini, udara yang memiliki banyak karbon dioksida dilepaskan kembali melalui lubang hidung saat ekspirasi atau yang disebut dengan ekshalasi. Nah, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama itu pada serangga. Nah, serangga ini organ pernapasannya berupa trakea. Udara masuk dan keluar melalui pori-pori di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, pada cacing. Nah, cacing ini bernapas melalui permukaan kulit. Selanjutnya pada ikan. Nah, ikan seperti yang kita ketahui ya, sudah banyak yang tahu juga, ikan itu bernapas menggunakan insang. Selanjutnya pada amfibi. Nah, amfibi ini ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Ya, seperti katak, terus ada buaya. Buaya reptil atau amfibi sih? Nah, untuk amfibi ini, saat berupa kecebong yang hidup di air, organ pernapasannya berupa insang. Nah, setelah menjadi dewasa, akan berubah menjadi katak dan mengubah organ pernapasannya menjadi paru-paru yang dibantu dengan permukaan kulitnya. Selanjutnya itu pada aves atau burung. Nah, burung ini bernapas menggunakan paru-paru, tetapi burung juga memiliki alat bantuan pernapasan berupa pundi-pundi udara. Materi selanjutnya mengenai proses pernapasan people, dada dan tahu gak pernapasan kalau perut. sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Materi selanjutnya mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara atau kekuatan seseorang melakukan pernapasan. Nah, pada orang dewasa ini volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi udara. Yang pertama itu ada udara pernapasan biasa atau yang disebut dengan volume tidal. Nah, volume tidal ini merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 mili. Yang kedua itu ada udara cadangan inspirasi atau yang disebut dengan udara komplementer. Nah, udara komplementer ini merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah sekitar 2.500 sampai 3.000 mili.
Selanjutnya itu ada udara cadangan ekspirasi atau yang disebut dengan udara suplementer. Nah, udara suplementer ini merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer ini adalah sekitar 1250 sampai 1300 mili. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada udara residu. Udara residu ini merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Nah, besarnya udara residu ini yaitu sebesar 1200 mili. Sekarang, mari kita bahas mengenai mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Yang pertama, pertukaran oksigen atau O2 ya. Nah, proses pengikatan dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh tekanan oksigen, kadar oksigen, dan kadar karbon dioksida di jaringan tubuh dan terjadi secara difusi. Nah, proses difusi ini berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari kontraksi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Selanjutnya, pertukaran karbon dioksida pada paru-paru. Nah, pada proses ini terjadi proses respirasi sel di jaringan tubuh yang akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan di kapiler vena, sehingga karbon dioksida berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Materi selanjutnya mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, yang pertama itu ada penyakit asma. Penyakit asma ini adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderitanya itu sulit bernapas dengan ditandai kontraksi yang kaku pada bronkiolus. Asma ini biasanya disebabkan oleh hipersensitif bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit asma juga dapat terjadi karena faktor psikis dan penyakit menurun. Selanjutnya ada tuberkulosis atau yang sering kita sebut dengan TBC. Nah, TBC ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose. Nah, bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi organ yang paling sering yaitu paru-paru dan tulang. TBC ini menyebabkan proses difusi oksigen akan terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan yang pertama itu dapat peningkatan kerja sebagai otot pernapasan yang berfungsi sebagai pertukaran udara di paru-paru. Yang kedua dapat mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan. Yang ketiga mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menurunkan kapasitas difusi paru-paru. Selanjutnya ada bronkitis. Nah, penyakit ini karena adanya peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, ataupun virus. Penyebab lainnya yaitu pada asap rokok, debu, ataupun polutan udara. Penyakit selanjutnya ada sinusitis. Nah, sinusitis ini adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus ini terletak di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus ini terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Nah, dikarenakan zaman kita semakin canggih, jadi ada nih beberapa teknologi yang berhubungan dengan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan.
Nah, pulmotor ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat pulmotor ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan, seperti gangguan pernapasan saat tenggelam ataupun kaget pas saat tersengat listrik. Nah, pulmotor ini yang dilengkapi dengan tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan pernapasan. Karena setelah penyumbatan ditarik keluar, maka oksigen langsung dimasukkan ke dalam tubuh pasien sehingga pasien diharapkan bisa segera pulih seperti sedia kala. Teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan. Nah, jika anak-anak di sini pernah melihat ke rumah sakit atau menemani kerabatnya yang sedang dirawat, nah kita itu suka melihat itu ada selang yang terpasang di hidung pasien. Nah, sebenarnya itu selang apa sih? Nah, selang tersebut merupakan bagian dari teknologi sistem pernapasan yang disebut dengan oksigen kateter atau oksigen kanula. Selang itu berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena pasien itu tidak memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Jadi dibantu dengan oksigen kateter itu. Nah, oksigen kateter ini biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Selanjutnya ada teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Nah, proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer ini, dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Selanjutnya ada teknologi nebulizer. Nebulizer ini alat yang digunakan oleh penderita asma. Nah, alat ini sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Nebulizer ini merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernapas. Nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Untuk pemaparan materi sistem respirasi ini sudah selesai, selanjutnya anak-anak kerjakan post-test yang ada di bahan ajar. Lalu, sesudah itu, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat berbagai kegiatan manusia terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan. Untuk lebih jelasnya, sudah Ibu kirim di Google Classroom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa memanfaatkan WhatsApp group. Nah, sekian pertemuan mengenai sistem pernapasan hari ini. Semangat terus belajarnya, tetap dijaga protokol kesehatannya. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.